Siapa yang tidak mau untung di dalam hidup ini? Semua pasti ingin untung. Siapa juga yang mau tidak bermanfaat di dalam hidup ini? Semua orang mau menjadi berguna, bermanfaat, entah buat keluarga atau buat orang lain. Atau untung dan manfaat itu juga yang dikejar di masa-masa pada saat dimana orang-orang hari ini banyak yang mengalami kerugian dan merasa hidupnya tidak berguna di tengah-tengah kondisi yang sedang nelangsa semacam ini. Namun yang menjadi masalah, bila keuntungan dan kebergunaan itu menjadi obsesi dan orientasi utama di dalam hidup, ini menjadi bahaya. Karena segala sesuatu kita kerjakan demi supaya saya berguna. Segala sesuatu saya lakukan demi supaya saya dapat untung. Bila tidak berguna dan tidak menguntungkan, saya tidak mau mengerjakannya. Ini menjadi godaan terbesar hari ini di masa hidup manusia. Padahal kalau kita tidak hati-hati, bila benefit dan profit atau kegunaan dan keuntungan itu sudah merajalela, memenuhi pikiran kita, memperbudak kita, bahkan begitu membludak di dalam hati kita. Satu hal yang paling penting yaitu bijaksana di dalam hati atau hikmat yang dari Tuhan yang harusnya bertata dalam hidup. Itu menjadi tergeser dan tergusur oleh benefit dan profit yang menjadi obsesi dan orientasi utama di dalam hidup. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang akan menyapa kita lagi, kali ini dari dua bagian firman Tuhan. Satu ayat dari Lukas pasal 7, ayat yang ke-35 atau ayat terakhir, bagian terakhir dari ayat 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Lalu satu ayat lagi di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18 bagian awalnya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Kedua bagian Sabda Tuhan dari Lukas dan Wahyu ini memang konteksnya berbeda, tapi ada benang merah yang senada. Pertama di dalam Lukas pasal 7, di situ digambarkan bagaimana Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu ditolak oleh banyak orang-orang beragama pada waktu itu. Dan Lukas mencatat di dalam pasal 7 ayat 1 bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat waktu itu menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Mereka sebenarnya bukan sekedar menolak dua tokoh itu, Yohanes Pembaptis dan Yesus. Tetapi mereka justru menolak maksud Allah. Dan ini justru lebih mengerikan. Menolak manusia satu hal, tapi menolak Allah, ini adalah hal yang paling berbahaya dan mengerikan di dalam kehidupan manusia yang percaya, bahkan mengaku beragama kepada Tuhan. Tetapi yang menarik bagaimana Yesus begitu bijak menghadapi penolakan terhadap dirinya. Karenanya dia mengatakan bahwa tentang Yohanes Pembaptis, ia tidak makan roti, tidak minum anggur, lalu dikatakan orang-orang yang menolak itu ia kerasukan setan. Atau ketika Yesus ditolak, yang makan dan minum itu juga dikata-katai dengan mengatakan, lihat ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak banyak bicara atau menyerang balik orang-orang yang menolaknya. Dia justru menutup dengan sebuah kalimat, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Seolah Yesus ingin mengatakan bahwa yang paling penting di dalam menghadapi penolakan, di dalam menghadapi berbagai macam tekanan di dalam hidup adalah bijak, hidup bijaksana, meresponi dengan bijak, tidak melawan, tidak lalu menyerang, tetapi justru menyerahkannya kepada Tuhan. Dan apa yang Yesus lakukan dengan bijak saat dia ditolak, memberitahu kepada kita betapa pentingnya bijaksana itu. Lalu di dalam kitab Wahyu tadi dibacakan, Wahyu 13,
Seringkali ayat 18 ini orang lebih fokus kepada bilangan 666 itu. Tetapi yang paling penting, jangan lupa Wahyu 13 ini berbicara tentang sebuah nubuatan akan terjadi kesesatan di akhir zaman. Kesesatan itu datang dalam berbentuk simbol-simbol binatang yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan itu. Tetapi ditutup ayat 18 Wahyu 13 dengan sebuah pernyataan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung dengan benar. Apa yang dikatakan di dalam Wahyu ini juga menegaskan hal yang sama dengan Injil Lukas tadi, bahwa di akhir zaman ini di mana ada begitu banyak kesesatan, kita sangat butuh hikmat untuk supaya bisa menghitung segala sesuatunya dengan bijaksana, tanpa buru-buru memutuskan, tetapi benar-benar menggumulkan dengan waspada, dan lalu kemudian membiarkan Tuhan yang bertindak sebagai yang utama di dalam hidup ini. Dan kondisi hari ini ketika kita dihadapkan pada sebuah penolakan terhadap dunia yang sedang tidak bersahabat dengan kita, mengalami kerugian dan berbagai macam krisis ekonomi yang melanda, resesi yang begitu mengerikan, bahkan bencana global warming atau cuaca ekstrim yang akan terjadi menyerang bumi ini. Semua ini sebenarnya mau mengajak kita untuk makin berhikmat lagi. Menghadapi penolakan kita perlu bijak. Menghadapi juga kerugian, kita harus bijak. Karena itu yang paling penting sebenarnya bukan benefit dan profit yang kita jadikan sebagai obsesi dan orientasi utama di dalam hidup. Karena kalau kita kejar begitu rupa keuntungan atau kebergunaan, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan menjatuhkan kita sendiri. Itu akan membuat kita justru tidak lagi berhikmat, tidak lagi bijaksana. Bijaksana itu akan tergeser dan tergusur dari dalam hati kita. Padahal kalau kita bicara benefit dan profit, itu adalah dua hal yang sebenarnya dianugerahkan. Kita peroleh karena itu diberikan. Dan kalau kita bisa beroleh banyak, bukankah harusnya itu disertai dengan pengelolaan yang bijak? Makin banyak perolehan yang kita terima, makin bijak harusnya kita kelola apa yang kita terima. Dan kalau mau lebih luas lagi pembahasan benefit dan profit ini, kita jadikan juga sebagai alasan kita beriman dan beragama kepada Tuhan, makin tambah bahaya lagi. Karena seolah-olah kita ikut Tuhan juga demi benefit dan profit. Bukankah ini yang menjadi hantu yang begitu mengerikan dan menyeramkan hidup kita, bahkan mencengkeram hidup kita, hingga bijaksana tidak ada lagi di dalam hati kita. Kalau kita melakukan segala sesuatunya demi untung, demi berguna atau tidak, wow, betapa mengerikannya. Karena kalau kita mau ikut Tuhan dan kita diminta untuk menderita, masih maukah kita ikut Tuhan? Bila kita demi mengikut Tuhan, kita harus bahkan mengorbankan keuntungan kita, atau bahkan hidup kita menjadi rugi, masih maukah kita ikut Tuhan? Untuk inilah perlu hati yang penuh dengan hikmat, hati yang bijaksana. Itu yang harusnya memimpin, bukan benefit dan profit yang memimpin hidup kita. Juga dalam kita beribadah, dalam kita melakukan segala sesuatunya. Jangan khawatir hari esok, bukankah kitab suci sudah mengatakan demikian? Dan inilah yang harusnya hikmat Tuhan itu memimpin. Hikmat yang diawali dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan itu yang harusnya menjadi penguasa utama di dalam kita mengambil keputusan apapun juga. Karena apapun dan segala sesuatu atau siapapun dan apapun itu tidak dapat menggeser dan menggusur bijaksana dari dalam hati kita bila kita hidup mau dipimpin oleh hikmat Tuhan. Karena itu betapa pentingnya mencari dan menanti hikmat Tuhan setiap harinya. Itu makanan harian utama dalam hidup kita. Sebelum melakukan apapun juga, sebelum memutuskan apapun juga, sebelum berbicara apapun juga, sebelum mendengar apapun juga, biarlah hikmat Tuhan yang memandu kita, sehingga kita tidak asal bicara, tidak asal mendengar, tidak asal bertindak atau mengalir begitu saja tanpa pikir panjang. Hikmat biarlah memimpin hidup kita sampai hidup kita tamat. Karena makin bijak kita, makin kita berjejak kepada Tuhan kita, akan makin kuat kita menghadapi hari esok yang penuh dengan tantangan. Selamat semangat lagi, jangan takut melangkah. Bersama dengan Tuhan kita kuat, dan takut akan Tuhan membuat kita akan makin bersemangat. Amin.